له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada saat kesempatan ini kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Sebagaimana biasa kita melaksanakan acara kajian rutin kita ya, dalam rangka sama-sama mengejar dan mencari ilmu di jalan Allah. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW atas jasa-jasanya yang telah mengantarkan kita sehingga kita bisa merasakan nikmatnya berislam seperti yang kita rasakan saat ini. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama di publikasi kita, insya Allah hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Zainal Abidin. Temanya sendiri tentang Ramadan yang terabaikan ya Ustadz. Jadi apa itu Ramadan terabaikan, insya Allah nanti akan dipaparkan lebih luas oleh Ustadz. Mengenai waktunya karena jam 5.45 nanti insya Allah kita sudah masuk maghrib. Jadi mungkin Ustadz akan memberikan materinya sampai maghrib. Setelah itu kita sholat maghrib berjamaah dan tanya jawab ya, mungkin sekitar 15 menitan mengenai waktunya. Baik. Oh ya, sebagai informasi tambahan, di bawah papan tulis ada buku dari Ustadz. Satunya 25.000 mengenai Ramadan antara adat dan syariat. Jadi bagi teman-teman atau bapak-bapak ibu sekalian yang berminat, silakan nanti berhubungan dengan panitia. Baik Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya tenaga sisa sepanjang hari diperes, mudah-mudahan ini bukan kesempatan untuk ngantuk, apalagi kesempatan untuk ngeles. Ya, ini jangan sampai ngeles ya, ngeles tanggung jawab. Tapi betul-betul pertemuan kita ini pertemuan untuk mengasah, mengasuh rohani kita. Ya terus terang, manusia itu punya dua potensi besar. Yang satu diperhatikan lebih, yang satunya terabaikan. Yang satunya jasmani, yang satunya rohani. Yang udah kepakai. Nah itu kamu baca. Banyak orang yang antusias kalau sudah urusan jasmani, makanannya terpenuhi, lapar dikit langsung cari rumah makan, sakit dikit langsung cari rumah sakit, dan kalau sakit pun tidak tanggung-tanggung cari betul-betul dokternya yang profesional, obatnya cari yang bagus dan asli, minumnya dijaga rutin dengan baik, dengan harapan supaya penyakit hilang, badan sehat. Cuman sayang, jasmani yang begitu sementara dan lambat laun pun kita terima nggak terima bakal akan jelek ya tau Bu, tua elek itu pasti, tua elek bokeh nih biasanya, terus tua pasti elek, nih elek pasti bokeh. Makanya perempuan itu senangnya sama laki-laki yang masih gagah, duitnya banyak. Ketika punggungnya udah mulai bongkok, duitnya sudah mulai tipis, langsung diapain? Kakak. Iya. Oleh karena itu, kegiatan yang diadakan perusahaan rencana sebulan sekali. Oh enggak, setiap minggu tak. Oh, hebat ya.
sebulan sekali, seminggu sekali. Ya. Antum rekaman atau apa? Saya sering lihat di YouTube, tak sekarang agak gimana gitu. Ya. Mohon maaf, jangan mohon maaf, diambil sudah ada yang gambarnya, jangan karena belum mandi tadi. Mandinya baru tadi, ini pagi banget. Oke, nanti kita ngaji dulu. Terus terang Pak, kita semuanya akan bakal sampai pada satu finish, yaitu mati. Itu yang paling jelas dalam nasib hidup. Yang lainnya nggak ada yang jelas. Contoh, kita istri punya 1 apa 2 nggak jelas, ya kan? Sampai hari ini nggak jelas. Ya. Apakah saya kaya atau miskin juga nggak jelas. Yang jelas cuma satu, kematian. Sifat dunia kita hanya diberi pilihan satu di antara 2. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Karena kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di muka bumi ini pasti hancur. Ya, contoh aja kalau Bapak Ibu yang di sini statusnya perantau, ketika pulang kampung, kita menemukan satu kondisi ini yang real. Setahun lalu si fulan masih ada, mudik ini sudah nggak ada. Si fulan tahun lalu masih gagah, pulang, Masya Allah, kita pulang tahu-tahu ya sakit-sakit dan perubahan sangat drastis. Antum lihat aja kan dulu masuk di perusahaan ini kan masih muda-muda gagah-gagahan. Tiba-tiba iki rambutnya wis putih. Alhamdulillah saya enggak. Asli. Nggak usah disemir. Pokoknya yang penting itu hidup itu serius tapi santai. Nggak usah diporsir, nggak usah tegang, nggak usah stres. Itu. Lah, Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW mengatakan innallaha yubghidu kulla ja'barin kawam. Allah itu benci orang yang dulu lagi kasar. Kenapa? Rohaninya jeblok, ilmunya minim, keagamaannya juga sangat kerdil. Sakhabin bil aswaq, akhirnya tanda yang paling menonjol, suka teriak di pasar, alias di tempat-tempat seperti itu kenceng suaranya. Tapi giliran ngaji baru 1/4 jam wis ngantuk. Apalagi Jumat datangnya sudah akhir di pojok, sudah setelah itu Masya Allah langsung yang sadar itu innalhamdulillah dong. Habis itu digugah kalau temannya, mas udah komat. Apalagi model khotibnya pun obat tidur, alias bikin orang itu cepat tidur. Makanya ada orang yang Masya Allah habis khutbah langsung mendatangi khotib. Waduh Pak, khutbah Bapak, terima kasih Pak. Wow, khotibnya seneng banget. Wah, ini kayaknya khutbah saya bagus. Terima kasih Pak. Kenapa Pak? Ya, saya ini sudah lama nggak bisa tidur. Jadi ternyata setelah Bapak khutbah itu pulas banget Pak. Karena Masya Allah memang ternyata hanya tidur tok itu aja mahal dalam kehidupan sebagian orang. Makanya kebahagiaan itu tidak harus dinilai oleh materi. Saya kasih contoh. Ya. Bapak sekarang masuk toilet, contoh yang rendah, sederhana, sepele, sudah hampir selesai, buka keran ternyata air nggak keluar. Masya Allah. Kemudian
apa yang Anda rasakan? Pasti panik, pasti apa? Bukan, gimana ini? Coba apa? Ya, setelah itu ada orang lewat. Waduh, Pak, kira-kira apa yang antum inginkan dari orang yang lewat tersebut? Pak, tolong ambilin air. Subhanallah. Seandainya orang tersebut iseng sama antum, nggak mau mas, ini aja ada emas 1 kilo, antum mau terima emas 1 kilo apa air seember? Masya Allah. Jadi orang yang lewat tersebut tidak akan mengira ternyata air seember lebih mahal daripada, lebih berharga daripada emas 1 kilo. Nah, untuk apa emas 1 kilo bunder kanggo peper? Ya, nggak bakal kena. Nah, sederhana ternyata kebahagiaan itu bukan ada di materi. Dan saya tanya sama antum, puasan mana? Sukses keluar dari toilet sama sukses keluar dari hotel bintang 5. Nah, kita aja berpikir sederhana dulu, jangan muluk-muluk, apalagi naik pesawat helikopter. Mana yang lebih kuat? Wah, toilet itu mau keluar itu nggak nengok kanan kiri, nggak ditengok saking nyamannya. Tapi kenapa kita itu akhirnya tidak bahagia? Dan inilah banyak orang yang mencari kebahagiaan akhirnya tidak mendapatkan karena alasannya satu, kita ingin bahagia sendiri. Kita tidak mau berbagi dengan kebahagiaan tersebut kepada orang lain. Contoh tadi, antum habis di toilet terus keluar, senang bahagia, betul. Tapi ternyata antum nggak siram, gimana? Ya, itu namanya bahagia sendiri keluhan, tapi nggak disiram. Puas loh. Akhirnya giliran kedua kurang loh kan? Bahagia nggak disumpahi orang itu? Untuk apa kita mendapatkan kepuasan disumpahi orang? Dasar loh, itu sedekah enggak, masih kayak begini. Dan bahkan nggak ketidakbahagiaannya pun kontan, langsung datang, Mas, lain kali disiram dong. Kebahagiaan kita jadi pupus. Kenapa? Mengecewakan orang. Saya kasih contoh lagi. Kenapa suami istri itu hidup walaupun secara kasat mata orang sudah Masya Allah ganteng iya, cantik iya, duit cukup, apalagi status sosial Masya Allah, kedua belah pihak nasabnya nggak remeh-remeh banget, tapi ternyata selama rumah tangga nggak mengenali, nggak mendapatkan kebahagiaan. Ternyata sederhana, kedua belah pihak kurang berbagi kebahagiaan. Suami mau bahagia sendiri, gini aja deh Pak, Bapak pengen bahagia sendiri di jalan, wow, motong sana motong sini, antum seneng lancar, cepet nyampe, tapi yang lainnya antum sikutin, antum sikatin, akhirnya apa? Bahagia antum nggak akan sempurna. Masih untung antum masih lancar, buka kaca, dasar lo monyet, kan gitu. Nah, bahagia nggak jadinya antum? Ya Allah, dimonyetin orang. Jadinya nggak bahagia antum. Kenapa? Karena antum kurang bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain di jalan. Sekarang di rumah tangga, kita punya mertua, punya besan, punya ini. Saya pengen bahagia sendiri, ya. Saya nggak mau tahu dengan orang kanan kiri saya. Antum jadi nggak bahagia. Umpamanya antum kondangan nggak mau, tapi ngundang mau. Itu
saya sekarang sunatan aja undang semua. Itu dengan harapan dapat apa? Gitu kan? Bahagia, sekampung, Mas. Akhirnya apa? Giliran orang lain walimahan, antum nggak datang. Karena apa? Karena macam-macam alasan. Ini namanya pengen bahagia sendiri, nggak mau bagi-bagi. Giliran antum ngadain yang kedua, undang, Mas. Kehilangan titik aja kok, selamatan namanya. Itu loh yang dipotong sunatan itu kehilangan daging segitu aja antum undang sekelurahan, apalagi kehilangan daging sekontainer. Akhirnya orang lain mencela antum, apaan? Giliran ngadain acara maunya disumbang, giliran orang lain nggak nyumbang. Akhirnya antum dicela orang, diomongi orang, di dalam masyarakat menjadi momok. Akhirnya apa? Nggak bahagia. Itu, waduh, saya Mas, akhirnya curhat kan. Mas, saya itu kalau tinggal di kampung di sini nggak nyaman, Mas. Kenapa? Waduh, namanya orang kampungan ya, dunia lain. Kampungan, bawaannya gosip, ngomongin orang. Ini ada. Akhirnya apa? Pindah kampung. Antum sampai pindah ke kampung mana saja, ujung-ujungnya bukan di kanan kiri antum, tetapi di diri antum. Akhirnya orang ini bahagianya cuma satu, pindah ke Kalimantan, tetangganya orang utang. Nah itu, nggak ada yang ngomongin, beres. Alhamdulillah, kondangan juga beres. Nggak perlu kondangan. Itu, oke. Ini hanya cuplikan mukadimah. Nah, kita kembali ke laptop. Ya, kita kembali ke masalah utama kita, Ramadan. Tadi saya ingin kasih semacam jurus di mana antum alhamdulillah dikasih fasilitas perusahaan untuk bisa ngaji. Kapan kita merawat, membina rohani kita? Kapan kita mencoba untuk meluruskan ibadah kita? Kapan kita itu memberi bekal? Karena pada akhirnya tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah kamu dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Enggak ada yang jamin. Ada yang Masya Allah ya, hari ini segar bugar, pagi udah, besok diumumin, Mas harus mati. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit, banyak. Apalagi kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat banyak yang mati mendadak. Dan menuju ke sana Allah siapkan sebab-sebabnya. Subhanallah, Pak. Rasulullah ketika bersabda, dan hadisnya itu benar, pasti terjadi. Prediksi-prediksi kiamat, alamat kiamat, atau tanda-tanda kiamat itu nggak ada yang meleset. Dan sebabnya itu disiapkan. Sebabnya apa? Coba lihat. Proses untuk menuju mati mendadak banyak sekali. Jantung. Sebabnya apa jantung? Kolesterol. Pemicu jantung apa? Kolesterol. Iya, kolesterol. Terus gara-gara makan itu Masya Allah sekarang. Dan anehnya zaman mbah-mbah kita dulu itu warung-warung kayak begini itu nggak ada. Itu hidupnya kok ya nyaman. Kita sekarang makan cukup, minum cukup, pakaian Masya Allah kok ya masih hampa. Mbah kita dulu itu punya pakaian cuma 2 kok. Itu pun satunya ono tinggine, tumone. Itu paling. Dan cara membersihkan pun nyari botol, diisi air panas terus digelundung. Oh itu protok dipakai lagi.
Pagi-pagi itu cuman dulu saya ingat sama mbak saya, singkong, udah ngopi itu, masya Allah, udah. Kenapa sekarang subhanallah macam-macam ada? Yaitu ternyata kita sekarang ini di sininya masalah. Terus makanan pun banyak yang di instan, kerja selalu diporsir, terus kemudian target-target dikejar, ya mau nggak mau, akhirnya apa? Mati cepat. Dan masalah kenapa dan tanda-tanda kiamat udah bakal meleset itu, ya kan? Laki-laki yang baik 1 untuk 50 perempuan. Nanti di akhir zaman itu 1 banding 50. Ulangi lagi yang kencang. 1 banding. Dan ternyata menuju ke sana ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena di akhir zaman itu ternyata Pak, laki-laki itu rata-rata umurnya pendek, perempuan umurnya panjang. Kenapa alasannya? Karena 1 diporsir, terus kemudian tertekan. Tertekannya itu kanan kiri atas bawah depan belakang. Atas bawah. Maksudnya tertekan di depan istri, depan anak, di depan mertua, di depan bos, di depan tertekan. Akhirnya apa? Cepat mati. Itu pendek. Sementara perempuan itu pertama kan jarang yang kerja. Kalau kerja pun masya Allah ya, dengan mental perasaan perempuan yang penyabar itu cenderung tidak gampang panik. Itu masya Allah. Perempuan itu ciri-cirinya sering mengeluh, tapi lebih sabar menghadapi masalah. Tapi sebaliknya laki-laki. 1 laki-laki, perempuan itu banyak ngomong daripada laki-laki. Makanya kalau ngadepi masalah laki-laki diem baru mikir baru ngomong. Kalau perempuan ngomong dulu baru mikir. Rata gitu. Kalau laki-laki enggak, mikir dulu baru ngomong. Baru ngomong. Ya, masalahnya begini Mas. Perempuan enggak. Baru mikir. Loh, kok salah? Jebule salah. Dan perempuan itu lebih mengedepankan perasaan daripada akal. Makanya kalau tengkar suami istri itu, istrinya, Mas, pakai perasaan dong. Masa begini nggak pakai perasaan? Itu katanya si suami, kamu perasaan aja, pakai otak dong. Selalu jalan-jalan. Itu, tengkar juga gitu, Mas, ngomong dong, kayak patung diem aja sejak tadi. Katanya lakinya, diem dong. Cuk saja. Itu kan selalu begitu. Dan masya Allah, laki-laki itu paling dablek dengan penilaian. Mau diomongin orang, tenang aja. Coba antum ngomongin laki-laki sandalnya, Mas, sandal kamu kuno banget, cowek. Makanya gue pikirin, mau baju itu aja nggak pernah ganti, sampai dihafal dari jarak 200 meter. Mas, itu si Adi udah datang. Gua tahu dong, tuh bajunya kuning. Sampai dihafal bajunya. Tapi perempuan coba antum nilai sandalnya, antum nilai kudungnya, wah sampai rumah adem banget. Itu. Dan di sini makanya sekali lagi dalam masalah rumah tangga itu kadang-kadang ya itu masalah salah paham, nggak cocok itu sudah ya namanya laki perempuan berbeda, nggak cocok itu. Makanya yang paling penting komunikasi, koordinasi. Nggak ada orang yang cocok mutlak. Ada juga laki-laki yang nggak siap menikah, buktinya nggak siap punya istri cerewet, nggak siap punya istri boros, nggak siap punya istri yang komplinan. Itu namanya perempuan itu dimanapun kawan bayine wedok, perempuan itu cerewet.
Lah kalau antum nggak pengen punya istri cerewet, nikah aja sama wanita bisu. Istri atau antum nikah sama tiang listrik. Nggak nuntut, nggak cerewet, nggak minta apa-apa. Oke. Nah, kembali lagi tadi masalah innallaha. Allah itu benci orang yang dulu lagi kasar, suka tidak dibasar. Jifanin billaili, bangkai pada waktu malam hari. Ini loh Pak, pentingnya kita gali rohani. Oke, antum kerja boleh, tapi masuk iya toh Pak. Dari jam 7 sampai jam 5 antum bisa mengkhususkan untuk jasmani antum. Rohani antum kapan? Kapan kita terus-terusan seperti ini? Padahal lewat nanti. Tadi berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Ada juga, ada ibu, ada Masya Allah umur sampai 93 tahun nggak mati-mati. Sadar ingat, pikun ingat, giliran ingat, nah aku mati kapan? Saking pengennya mati. Tapi ada yang Masya Allah nggak mati-mati. Makanya di sini jangan sampai jifanin billail, bangkai di malam hari. Kapan kita bangun tahajud? Di luar Ramadan nggak tahajud, giliran Ramadan malas terawih. Kapan? Udah gitu cari masjidnya pun yang cepet. Iya cepet itu yang kalau bisa 21 rakaat 9 menit. Wah kalian sholatnya kayak jundal-jundil, jendak-jendik, gebek-gebek, mencolot. Ya Allah. Jundal-jundil apa? Iya. Nah gimana? Fatihahnya satu napas, suratnya cuma satu ayat. Yasin, Allahu Akbar. Ya Allah. Gimana? Udah kapan Pak? Anak makanya kadang-kadang kritik. Antum sholat tarawih ini untuk siapa? Kalau untuk diri antum, mendingan keliling taman 15 kali, keringetan, jelas olahraga. Kalau untuk Allah, pernah Rasulullah melihat seorang sahabat sholat cepat sekali. Rasulullah katakan, irji fa sholli fa innaka la tusolli. Baliklah kamu sholat, kamu belum sholat. Nah, itu kadang-kadang itu jidat belum nempel tekel, udah mental lagi Pak. Giliran akhirnya Pak, giliran ada imam ingin nyunah sedikit, diteriakin sama jamaah. Karena udah membudaya. Pernah saya jadi imam, ya kan, kultum sekarang jadi imam, baru baca lam yakunil aja Pak. Itu udah disender macam-macam caranya. Oh itu salawatnya dikenceng-kenceng atau aminnya nyindir. Yang lebih parah lagi, saya belum turun ke sujud itu sudah gerutu-gerutu. Kok duluan? Parah itu. Kenapa biasanya inna kulhu itu aja kepanjangan. Ada Yasin, Toha. Yasin, Allahu Akbar, Toha. Pernah saya itu sholat kan, udah alhamdulillah, saya itu pasang kuda-kuda. Ya kan imamnya baca wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Anak kira lanjut. Wah, ini kayaknya panjang. Ternyata cuma wamtazul. Ya, penonton kecewa. Masa cuma wamtazul. Padahal kalau dilanjut wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kan enak apalagi kalau bisa Masya Allah di Masjidil Haram Pak. Itu kalau yang akhir itu sampai kadang 2 juz. Oh itu Masya Allah. Walaupun capek terasa nikmat itu. Kadang-kadang rakaat kedua itu sudah nggak bisa berdiri, tapi nikmat. Wah Masya Allah. Di sini
Ya Allah gitu, kayak loncat-loncat gitu. Jundal-jundil, jendal-jendil, gebek-gebek, mencolok. Ya Allah mas sampean ini untuk siapa sholat antum? Oke, jifanin bilaili, qiyam. Sekarang maaf, ada sebagian orang punya hidup kayak pola hidupnya cuma 5. Mate, melek, nyekek, nelek, golek. Ya mate tidur, melek bangun, nyekek maem, nelek golek pergi, balik lagi tidur. Nah, apa nggak mendingan sih ngembek-bek itu gemuk gendut buat korban. Nah ini gemuk disembelih akikah nggak kena. Jifanin wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Yang dipikirkan di otak cuma dunia dan dunia. Sampai kapan? Sampai kapan? Sementara pertanggungan akhirat, masya Allah, walal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih awet dan lebih khair, lebih bagus. Bapak, ada seorang ulama mengatakan, wahai Abdullah ibn Abi Aizan, wahai manusia, sesungguhnya kamu punya 2 hunian. Hunian satu di atas bumi, hunian satu di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang bertanya, berapa lama kamu tinggal di atas bumi? Ya sampai mati. Kalau sekarang umurnya sudah 60 tahun, dikasih jatah oleh Allah 70, berarti kurang 2 kali pilkada. Ya kan? Jangan-jangan pilpres yang depan nggak dapat. Dan berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi sampai kiamat? Seandainya kiamat kurang 1 juta tahun lagi, Pak. Coba bayangin. Di kuburan berapa? 1 juta. Kalau 2 juta gimana? Ini kira-kira mikir nggak? Hanya 70 kita habis-habisin. Kita kuras di sini, kita semua habisi di sini. Sungguh sangat tidak masuk akal. Sementara dunia ini, masya Allah, seandainya kita dikasih oleh Allah 70, Pak, itu enaknya 15 tahun aja itu sudah bagus sekali. Antum perhatikan, dipotong tidur, dipotong capek, habis. Belum lagi macam-macamnya. Bahkan kadang orang itu lebih nyaman, indah tidurnya daripada bangunnya. Hidup dipenuhi dengan berbagai macam problem, masalah, sampai kayak kepala pecah. Bahkan di antara mereka mengatakan mendingan mati. Saking gak bahagia. Loh, kalau memang begitu antum tukar dengan kebahagiaan yang abadi, kan rugi itu. Cara berpikir bagaimana seperti ini? Cara pola pikir kayak apa kita tempuh seperti itu? Harusnya tidak. Jangan sampai ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Kita jual akhirat dengan dunia kita. Dunia ini enaknya keruh, enggak enaknya apalagi. Sekarang saya tanya kepada antum semua, enaknya mana? Yang paling enak apa? Jalan-jalan katanya toh. Habis jalan-jalan malah keroan. Apa sekarang? Ke puncak, wah surga dunia kata orang Arab tuh kalau sudah puncak. Saya Pak dinaikin helikopter malas. 7 jam kemarin saya daurah. Ya Allah, kalau nggak inget dakwah udah nggak mungkin ke puncak. Ngapain? Iya kan? Kesana berangkat 4 jam, pulang 7 jam. Masya Allah, mendingan ke Kalimantan. Iya. Lu jarene enak. Ya Allah. Udah gitu sopir ugal-ugalan, bis keblangsa. Kita sudah hati-hati ditobrok. Udah repot. Iya, makanya hidup di Indonesia itu sebetulnya model-model nekat, Pak. Untung-untungan. Untungnya selamat. Alhamdulillah. Iya. Dan sekarang di lampu merah dicongkel. Iya. Jalan udah hati-hati. Motor yang nobrok kita. Kalau zaman dulu, Pak, mobil nobrok motor. Sekarang banyaknya motor nobrok mobil. Insyaallah. Oh, motor di Indonesia itu subhanallah persis kayak Ya'juj Ma'juj. Saat itu nggak laki, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda. Kita itu kadang-kadang ya Allah deg-deg terus.
yang guntingnya itu mes. Gitu. Padahal hadirin sekalian, kalau jatuh ya nangis gitu loh. Itu namanya ya Allah itu. Dengan demikian wa'alimin, nah ini Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar, suka-suka teriak di pasar, bangkai di malam hari, keledai di siang hari. Alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wah, kalau bicara masalah peluang dunia, fasih, ekonomi hebat, cari uang nggak diragukan lagi. Soal masalah duniawinya, masya Allah, rumahnya di mana-mana, mobilnya subhanallah. Tapi wa'alim wa jahilin bi amril akhirah, sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Maaf, di antara umat Islam ada Pak yang nanya, Pak sholat Jumat kapan? Duh, hebat Pak. Aduh, bilang aja Senin gitu. Sholat Jumat kapan Pak? Hari Senin Pak. Antum yang nanti khatibnya. Ada pernah ada seorang yang sudah pejabat hebat tinggi kok Pak, kunjungan ke rumah sakit ke itu tahfidz Al-Quran, itu nanya sama santri-santrinya gitu, adik, masya Allah, udah apa berapa juz dek? 20 Bu. Nah ini berapa? 25. Nah yang satu ini berapa? Alhamdulillah Bu, sudah 30. Kurang berapa juz lagi dek? Loh, kan repot. Oh, udah 30 masih kurang berapa lagi? Kan nggak ngerti kalau Quran itu cuma juznya 30. Alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia, wa jahilin bi amril akhirah. Oleh karena itu, ini waktu kurang sebentar. Saya ingin ajak kepada Bapak Ibu sekalian mulai starting Ramadan. Ramadan adalah bulan pertaubatan. Kata Rasulullah SAW di dalam kitab di sini, Rasulullah SAW bersabda, "Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang di tengah kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Saya ingin tanya kepada antum semua, ibu bapak, apa arti berkah? Mungkin bisa disebutkan, monggo. Berkah ialah istri berkah, suami berkah, rumah tangga berkah, harta berkah, ilmu juga berkah. Maknanya apa? Selalu tambah kebaikannya. Artinya ini suami berkah berarti mendorong untuk tambah kebaikan di dalam rumah tangganya. Istri berkah, harta juga berkah. Contoh hadirin sekalian, ada orang yang gajinya 2 juta, tapi subhanallah infak di masjid ada, anak sekolah bagus, dan diatur dengan caranya yang mengiring, bisa melakukan suatu hal-hal yang besar untuk rumah tangganya. Tapi ada yang gajinya 5 juta subhanallah, istri 1, anak belum punya, gak pernah sisa, dan ke masjid juga gak nyasar. Bahkan kalau Jumat pun kotak jalan merem, pura-pura gak tahu, itu ngantuk. Dan kalau seandainya infak pun kadang-kadang keluar yang paling kecil, berarti gambar pedang pati. Makanya di sini Pak, saya ingin dorong kepada antum latihan. Usahakan kalau antum infak, cabut duit paling gede di dompet. Itu loh caranya. Ya, kalau seperti ini, insya Allah Islam itu kuat. Nah kita itu maaf, kadang-kadang ngeles Pak. Saya itu kalau kecil ikhlas, kalau gede nggak ikhlas. Ya kalau sekarang kita ngelesnya kecil terus, kapan selesainya masjid? Masjid itu butuh ikhlas apa butuh duit? Ya butuh duit. Lah kalau antum kasih ikhlas terus, ya nggak benar. Masjid itu butuh duit, orangnya butuh ikhlas. Jangan dibalik, masjid kasih ikhlas, orang kasih butuh duit. Dan tolong Pak, masya Allah, ini rahasia ya. Kalau antum mau, antum kan punya WA, setiap ada kiriman WA, sumbangan apapun, yang penting jelas antum kasihkan, sisihkan uang yang ada pada diri antum. Kalau antum nggak sempatkan, sampai kapanpun nggak akan bisa infak.
Sementara subhanallah indah mana qasamalun min shadaqah. Barokah. Nah, barokah waktu ya, subhanallah. Atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu. Maksimal Pak, antum dari pagi nggak kepotong ini, nggak potong itu, kerja juga maksimal. Baca Al-Quran, ibadah, sholat duha sempat, barokah. Masya Allah, tambah kebaikannya. Seumur-umur antum mungkin nggak pernah baca Al-Quran seperti pada waktu bulan Ramadan. Alhamdulillah bulan Ramadan bisa khatam 2 kali, 3 kali. Seumur mungkin antum belum pernah tahajud sampai 11 rakaat, apalagi panjang bacaannya. Ramadan alhamdulillah sempat. Seumur antum mungkin infak jarang. Alhamdulillah sekarang tidak bisa infak. Seumur-umur juga belum pernah puasa. Puasa Senin Kemis apalagi Daud. Ya. Sekarang Ramadan alhamdulillah. Intinya barokah. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah buka, kata Rasulullah SAW, tuftahu fihi abwabus sama. Dibuka seluruh pintu langit, maksudnya jannah. Walam yughlaq minha babun, tidak ada satupun yang ditutup. Maknanya gini Pak, kalau di luar Ramadan itu kan dibuka tutup. Bapak Ibu saya tanya, di luar Ramadan pintu surga dibuka setiap hari apa? Ayo, ada nggak yang tahu sebabnya Rasulullah SAW membiasakan puasa Senin Kemis? Kenapa? Karena pintu surga dibuka, amalan diangkat. Makanya Rasulullah mengatakan, saya senang amalku diangkat dalam keadaan puasa. Nah ini Ramadan tiap hari dibuka. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dibelenggu setan-setan yang besar. Wa lillahi fi lailatun khairun min alfi syahr. Di malam itu ada malam, di bulan itu ada malam, satu malam sama dengan 1000 berapa? 1000 berarti berapa tahun? 80-an. Pak, sekarang bagaimana umur seorang muslim di Ramadan gak berkah? Mana ada kita semalam bisa ibadah kayak seperti itu di luar Ramadan. Makanya ini saya sarankan ya, puasa kita itu kan kebanyakan gak benar. Puasa umat Islam secara umum Pak. Makanya saya tulis di sini ritual Ramadan antara syariat dengan adat. Karena orang Islam kebagi menjadi 3 puasa. Ada yang puasa Ramadan ala syariat, benar-benar bagus. Ada yang puasa Ramadan ala adat, bahkan ada yang puasa cuman ala kadarnya. Yang penting kena. Nah itu. Nah ibu-ibu, sekarang saya tanya sama antum, kapan bisa sampai melakukan amal seperti itu? Tapi maaf, kebiasaan umat Islam kalau Ramadan apa? Sebelum Ramadan yang dilakukan cuma tradisi nyekar ruahan, jemput arwah ambahnya. Itu sampai dibelain dari Kalimantan pulang ke Monogiri. Mau ngapain yuk? Ini jemput baik. Jangan gua apa? Ya digendong. Terus apa pancingannya? Kembang setaman. Padahal cuma setoples. Bilang sama mbaknya setaman, kan bohong itu. Terus nanti Ramadan pun awal, Masya Allah membludak masjid sampai jalan-jalan, itu pun hanya bertahan 5 hari. Setelah itu yang maju softnya sampai kadang-kadang di akhir bulan tinggal imam sama makmum 2. Itu pun mudik gak punya duit. Pak, udah di sini aja deh Pak, ikhlas. Itu kenapa? Karena Masya Allah mereka jarang ada yang tahan betah untuk ibadah. Gampang sekali pudar kesemangatan kita. Contoh aja haji Pak. Subhanallah, kalau dulu kesan haji itu setelah haji jadi tokoh, setelah haji jadi hebat, setelah haji jadi alim. Perubahan menuju kepada kebaikan itu Masya Allah hebat, drastis. Bahkan menjadi tokoh-tokoh pahlawan. Sekarang Pak, jangankan sampai Madura, sampai Jawa Timur, sampai Kalimantan,
Kadang haji baru nyampe Jeddah aja sudah berubah seperti semula dulu. Gitu. Ramadan ini Pak, maaf. Insya Allah di depan kita ini sudah melalui Ramadan ada yang 40 kali, ada yang 30 kali. Kira-kira saya tanya sama antum semua. Antum dikirim perusahaan ke Jepang, ke Amerika untuk pelatihan 40 kali nggak pinter-pinter, diapain sama perusahaan sampean? Ya, tanya sama direktur. Antum dikirim ke Australia pelatihan sampai 30 kali nggak pinter-pinter. Sementara sertifikat yang diberikan Allah tiap tahun takwa, keahlian takwa apa? Muttaqin, cirinya di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Infak dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhimina al-ghaidha, bisa menahan dendam, wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Tapi mana hasilnya itu ada enggak? Mana hasil kursus kita? Mana hasil pelatihan kita? Karena lagi-lagi tadi, yang lebih parah lagi Pak, di akhir Ramadan itu malaikat ribuan berbondong-bondong turun ke bumi, malah ditinggal mudik. Kira-kira gini Pak, ada Raja Salman datang ke sini mengunjungi perusahaan antum, mau bagi-bagi uang, antum malah pergi. Itu masuk akal nggak? Loh ini Masya Allah malah ditinggal mudik. Malaikat tinggal nemu 2, 3, 4, 10. Memang ada sekarang saya tanya mantum riwayat malaikat turun di Pantura gitu. Enggak ada kan? Iya di Pantura. Yang aneh Pak, mudik itu sampai rela ikhlas macet 2-3 hari. Kenapa kita coba lebih khusyuk 10 terakhir iktikaf di masjid? Nah, hikmah iktikaf Pak, yang membuat hati ini kusut kan berlebihan dalam makan, ditahan dengan puasa. Berlebihan dengan berbicara, mendengar, ditahan dengan iktikaf. Makanya para ulama menganjurkan, bahkan mewajibkan, bahkan mengatakan tidak sah iktikaf kalau tidak disertai dengan puasa. Karena memang itu connect. Karena memang betul-betul iktikaf itu untuk memutus komunikasi dengan makhluk yang membuat keruh hati, komunikasi dengan Khalik membuat bersih hati. Kita juga putus pembicaraan-pembicaraan, bahkan Rasulullah itu bikin tenda khusus ketika iktikaf, masuk ke dalamnya supaya tidak terlalu banyak bicara sama manusia. Dan kadang-kadang maaf di antara kita itu ada yang iktikaf Pak, HP 3 itu nyala semua. Ternyata buka toko online di masjid. Apa faedahnya tuh? Order telur dilayanin, order baju dilayanin, kurma dilayanin. Masya Allah, tanggung di masjid. Ya Allah, iktikaf yang maknanya adalah ketika kita sekarang menuju akhirat, itu lancar, ada kadang-kadang lambat. Yang memperlambat adalah sikap berlebihan dalam bicara, dalam mendengar, dalam makan, dalam minum, dalam hal mukhalatah bergaul dengan manusia. Sejenak kita putus 10 hari, lancar lagi. Makanya iktikaf itu macam seperti charger. Iktikaf itu sebetulnya adalah makna, sebagian wali songo mengatakan semedi di dalam Islam itu tidak ada. Semedi di dalam agama, sholat, iktikaf, dan bergaul dengan orang soleh. Artinya disitulah kita itu mencoba untuk membangun kembali kerak-kerak hati, kerak-kerak rohani yang selama ini merontokkan, merusak hati dan rohani kita. Boleh lagi. Nanti perjalanan 1 tahun, kotor lagi, kita cuci lagi. Bagaimana, bayangin Pak, kita punya mobil nggak pernah diservis, kita punya apa lagi? Punya suatu mesin perusahaan nggak pernah ada maintenance, punya badan tidak pernah diobatin, dibawa ke dokter. Begitu juga punya rohani tidak di maintenance dengan puasa, iktikaf. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Dan insya Allah untuk lebih detailnya di buku ini saya tulis ya, intinya sebelum saya tutup maghrib, saya ingin sampaikan secara garis besar buku ini
saya awali dengan puasa menebar pesona. Pengertian puasa, hikmah puasa, tujuannya puasa, keutamaan puasa dan adab-adab puasa. Di antaranya tadi itu menjaga supaya bukan hanya puasa yang batal, tapi pahala puasa jangan sampai batal. Terus menyambut bulan Ramadan dengan cara yang benar ya, bukan dengan cara yang salah. Terus mengupas ya keutamaan bulan Ramadan, hukum puasa Ramadan, motivasi bulan Ramadan, ancaman tidak puasa sengaja nih Pak, tolong disampaikan. Ya antum dulu sama keluarga antum. Orang yang tidak puasa sengaja tanpa udzur, siksaannya itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah pernah dibawa oleh malaikat, tidak oleh Jibril. Ditunjukkan penghuni neraka, di antaranya ada orang yang disiksa, kakinya digantung di atas, mukanya di bawah kepalanya. Dari sela-sela mata sama mulut dan hidung keluar darah dan pecah-pecah. Lalu ditanyakan, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah umatmu yang sengaja sebelum beberapa saat maghrib membatalkan puasa tanpa uzur. Coba Pak, membatalkan puasa sebelum maghrib beberapa saat tanpa uzur, siksaannya seperti itu. Bagaimana yang sengaja membatalkan puasa dari sejak awal sampai akhir? Kira-kira sobeknya sampai mana? Kira-kira sanksinya kayak apa? Makanya diberitahu ya, yang suami ke istri, yang istri suami, anaknya dimotivasi. Karena sekarang ini banyak umat Islam sudah tidak punya perhatian kepada puasa, itu gampang putus. Bahkan kadang-kadang ada yang cuma depan, tengah, terakhir. Itu dong. Ada yang cuma depan dong, akhir yang penting THR dapat. Tanya sama atasan, gimana dek puasanya? Alhamdulillah Pak, lancar. Lancar apa? Oh cuma terakhir sama awal akhir. Kemudian di sini nanti tentang penentuan Ramadan, ikutin pemerintah. Karena pemerintah itulah yang bisa menyatukan seluruh faksi-faksi yang ada. Kalau Bapak Ibu ikut organisasi mana yang bisa menyatukan seluruh faksi yang beda-beda itu? Ya pemerintah. Kemudian setelah itu sahur, perhatikan diakhirkan dengan kurma, syukur-syukur. Kalau enggak, mana saja yang menguatkan tubuh kita. Kenapa diakhirkan? Supaya ada kekuatan. Ada yang kadang sahur jam 2:30, itu bukan sahur, makan malam. Kalau buka disegerakan. Bahkan saat azan masih segini umpamanya, lagi enak-enaknya minum, tahu azan, lanjutin, nggak apa-apa. Karena hadis Rasulullah SAW menegaskan, jika diantarakan dengan azan wadah ada makan minum di tangan, jangan diletakkan sebelum habis. Itu. Tapi ini tidak bisa dikiaskan hubungan suami istri. Nggak boleh. Ini beda. Ini makan antum jangan model kias, jangan sembarang kias. Tanya sama ustaz, antum bukan ulama. Ya, model kias saja ya. Ya. Terus kemudian tentang masalah yang lainnya, hukum-hukum sudah saya jelaskan semua ya, insyaallah. Demikian hadirin sekalian, kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar sajennya itu nggak mudah-mudah. Itu tentang urusan IMP, urusan izin, urusan itu. Ini bagi seorang muttaqin dermawan. Itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al-ghaidh. Bisa ditandai yang kedua adalah stabilitas emosionalnya itu makin bagus. Dendam tidak ada. Kalau toh ada berkurang. Wal 'afina 'anil nas, menimbulkan sikap mudah memaafkan orang. Itu ciri di antara ciri orang muttaqin yang sebagai bentuk tanda orang puasanya diterima. Seperti itu.
Terus dilanjutin di dalam ayat itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Ciri orang muttaqin yang itu tanda puasa diterima, ketika melakukan maksiat, kesalahan, cepat tobat, cepat sadar. Inilah kelebihan orang muttaqin. Jadi kelebihan orang muttaqin itu bukan orang yang nggak pernah dosa, orang yang dijamin nggak jatuh maksiat. Tapi orang muttaqin adalah ketika terjatuh ke dalam dosa, cepat sadar, cepat taubat. Makanya Rasulullah memuji bukan orang yang nggak pernah dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu salah. Wa khairul khata'in, sebaik-baik yang salah. Sebaik-baik yang salah adalah taubat. Nyesel, taubat itu nyesel. Walladzina fa'alu idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidunubihim. Tanda orang itu diterima puasanya takwa adalah istighfar. Secara umum zikir, dan jangan sampai antum terutama di bulan Ramadan nanti lewat zikir 6. Zikir 6 ini paling diutamakan oleh Allah dan Rasul. Yang pertama, sholawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya, atau paling pendek Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Itu sholawat paling pendek. Nas yang dari Rasulullah mengajarkan kepada kita Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Itu dibaca kapan aja gitu? Kapan aja, nggak ada ikatan waktu, tempat, keadaan, kecuali 2. Pas saat di toilet, pas saat hubungan suami istri. Itu nggak boleh dikir apapun. Kemudian yang kedua, ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah, alidzu bi dzil jalali wal ikram. Sering-seringlah kalian melafadzkan, membaca ya dzal jalali wal ikram. Masya Allah. Kalau kita berangkat ke sini bisa baca 100, 200, Masya Allah. Dan itu kecil. Yang ketiga, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Atau antum tahu adim juga enggak. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat adalah istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau panjangnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian yang kelima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini 6 antum sudah hafal semua. Tinggal ngingetin, tinggal ngerangkum. Dan saya bukan orang yang punya duit banyak, membanggakan amal dengan infak. Saya juga mungkin jihad gak keturutan sehingga membanggakan dengan jihad. Ya, saya hanya usaha tidak melewatkan 6 zikir ini dalam keadaan yang kita lewatin. Dan subhanallah, amalan zikir itu paling enak, membuat hati pro. Dan gini, kenapa zikir itu jadi Rasulullah Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir itu hati jadi tenang. Kenapa, Pak? Zikir itu kan kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah artinya? Ucapan positif. Mas, jangankan ucapan positif langit. Antum kalau dengar ucapan positif, hati adem nggak? Coba kalau antum didamprat orang sama dipuji orang, tenangan mana hati? Itu kan dipuji. Makanya di sini apalagi kalimat thayyibah yang datang dari langit. Contoh aja antum sekarang, Mas, Masya Allah, hebat antum. Anak kagum, salut terhadap usaha antum. Menyelamatkan orang yang Masya Allah setelah Allah, kalau bukan karena pertolonganmu mungkin itu rasanya dengar itu hati jadi adem gak slop. Apalagi antum subhanallah tahu artinya
Wah, Masya Allah. Itulah makna ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang itu semua selalu tersugesti dengan kata-kata positif, selalu menjadi pesimis dengan kata-kata negatif. Nah, zikir itu kalimat positif. Dalam bahasa Arabnya itu al-kalimah thayyibah. Itu ya. Ada lagi? Satu lagi Ustaz. Ya. Lanjut dikit. Dikit lagi ngobrol. Gimana cara menjaring Lailatul Qadar supaya kita Ya. persiapkan? Lailatul Qadar, kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Karena malam itu turun takdir tahunan. Jadi ketetapan takdir Allah itu melalui 5 tahapan. Takdir yang ditetapkan Allah pada masa azali, yaitu sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun. Itu namanya takdir azali. Yang kedua, takdir ketika anak Adam diambil sumpah oleh Allah ketika mereka masih di tulang rusuknya Adam, yang Allah katakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Takdir yang ketiga ketika anak Adam ditiup ruhnya, kemudian ditetapkan apanya? 4 apa? Ayo. Rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka dan selamatnya. Terus kemudian yang ketiga berapa? 4, takdir tahunan. Makanya ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan. Allah berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu Allah putuskan perkara-perkara yang bijak. Apa itu? Takdir. Makanya definisi takdir itu di dalam ahli sunnah, takdir ialah ketetapan Allah yang berlaku pada makhluk yang didahului oleh ilmunya, artinya sebelum terjadi ada Allah tahu, dan sesuai dengan hikmahnya. Artinya apapun yang terjadi itu sudah hikmah. Contoh, kenapa ya anak gua diciptakan bodoh? Ya hikmah. Nek pinter minterin bae, minterin boe, ya mendingan. Aduh, kenapa ya saya kok ditakdirkan miskin? Barangkali atau kalau kaya malah jauh dari Allah. Hikmah. Kenapa ya aku diciptakan oleh Allah kok begini? Nggak terkenal. Untuk kalau terkenal malah repot. Mendingan nggak. Hikmah pokoknya. Nggak ada yang nggak hikmah. Makanya takdir itu seluruh putusan Allah yang berlaku pada makhluknya didahului ilmunya. Sebelum terjadi itu sudah diilmui Allah dan sesuai dengan itu. Nah, makanya dikatakan tadi fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu diputuskan seluruh putusan yang bijak, yaitu takdir. Nah, terakhir takdir harian. Per hari ini ada aja kejadian kan? Iya enggak? Hari ini ada yang nikah, hari ini juga ada yang cerai. Hari ini naik pangkat, hari ini pensiun. Hari ini ada yang lahir, ada yang mati. Itulah yang dimaksudkan firman Allah yang ada dalam surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Yang ada di langit di bumi memohon kepada Allah. Allah tiap saat sibuk mengabulkan, menetapkan. Tiap saat. Tidak ada tidur, la ta'khudhu sinatun wala naum. Yang ini ditakdir, Masya Allah, sampai semua amal tubuh gerak tubuh manusia itu takdir. Makanya nggak benar ada usaha dulu baru takdir. Bahkan wa ma tasyauna, apa-apa yang kamu kendaki illa iyyasha, dikehendaki Allah. Karena gini Pak, apapun yang kita lakukan Allah berikan kemampuan, Allah kehendaki kita mampu melakukan itu. Itu paham kita. Bukan kita menghendaki dulu baru Allah tahu. Itu namanya apa? Qadariyah.
Jadi bahkan kita sekarang yang kita lakukan apapun, Allah menghendaki kita mampu untuk melakukan itu. Diberikan oleh Allah kemampuan. Makanya anak kasih gambaran takdir dialog antara Umar bin Khattab. Pernah Umar bin Khattab dialog, diskusi, apakah kita lanjutkan pengiriman pasukan ke Syam atau tidak? Karena ketika itu terjadi taun namanya Amwas. Taun Amwas ini membunuh 350.000 kaum muslimin ketika itu. Akhirnya Umar bin Khattab tidak jadi mengirim pasukan. Namun ketika itu Abu Ubaidah, panglima perangnya, habis baru diganti, Pak, Masya Allah. Habis Abu Ubaidah diganti, dicopot oleh Umar kan ceritanya. Sebelumnya siapa? Khalid bin Walid kan? Sebelumnya Khalid bin Walid, kemudian dicopot oleh Umar, diganti Abu Ubaidah. Dan di akhir hayatnya Umar bin Khattab tabayun, klarifikasi. Khalid, saya mencopot kamu bukan karena aku gak suka kamu sama kamu dan tidak meragukan profesionalisme kamu. Saya takut orang mengkultuskan kamu. Dan memang betul, Pak, Khalid itu selama jadi panglima perang gak pernah kalah. Coba orang gak bilang jangan-jangan malaikat ya? Pedang apapun kalau sudah dipegang dia pasti bunuh musuh. Yang lebih hebat lagi cara naik kudanya. Sampai ada mitos dia itu bisa lompat dari kuda ke kuda satu dan yang lainnya dengan jumlah puluhan. Artinya ini orang kalau dibiarkan di atas terus, orang bisa memutuskan, bisa nyangka ini jangan-jangan Khalid ini bukan manusia. Nah, gitu. Nah, ketika itu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Umar, karena Umar gini, kita kembali ke Madinah. Kata Abu Ubaidah, Umar, apakah kamu ingin melarikan diri dari takdir? Umar bin Khattab rada sedikit marah. Abu Ubaidah, seandainya bukan kamu yang ngomong, maksudnya ya, saya kamu yang ngomong. Akhirnya beliau apa? Nafirru minal qadar ilal qadar. Kita menghindar dari takdir menuju takdir. Ini catatan yang paling penting. Ini dalam konteks ijtihad dua-duanya. Abu Ubaidah nggak ada dalil, Umar nggak ada dalil. Akhirnya tidak selang lama datang Abdurrahman bin Auf. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya punya dalil untuk perkara yang kamu perdebatkan. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi." Jika kamu mendengarkan ta'un di suatu tempat, jangan kamu datang ke situ. Wa idza waqa'a bihi bi ardin fala takhruju firaran minhu. Tapi kalau sudah terjadi di tempatmu, jangan lari karena takut terhadapnya. Artinya di sini apa? Apa yang dilakukan Umar tadi benar. Artinya selagi kita masih jauh, bisa menghindar, ya udah menghindar. Proses menghindar pun akhirnya juga takdir. Makanya beliau mengatakan kita lari dari takdir menuju takdir. Nah, akhirnya dari sekalian Abu Ubaidah meninggal dunia kena taun. Takdir juga. Apa yang dipilih oleh Abu Ubaidah akhirnya juga apa? Takdir. Dipilihkan Allah untuk pergi ke mana? Ke Syam. Akhirnya meninggal. Yang Umar dipilihkan Allah untuk pergi ke Madinah. Yang akhirnya selamat. Berarti sikap kita kepada takdir apa, Pak? Kita harus yakin semua ini ketetapan Allah, manusia punya usaha. Tapi usaha apapun akhirnya adalah apa? Takdir Allah. Terus kemudian kalau begitu kita pasrah aja. Ini yang salah. Gak percaya takdir juga salah, pasrah juga salah. Manusia dalam pandangan ahli sunnah kan begini, Pak.
Antum tahu nggak catatan di Lauhul Mahfuz bahwa antum pasti menjadi penghuni neraka? Ada yang tahu? Antum tahu catatan Lauhul Mahfuz bakal akan sakit tanggal ini, tanggal ini. Nah, kalau memang begitu, sebelum kita yakin semua berdasarkan takdir Allah, ketetapan Allah, tapi sebelum terjadi kita usahanya milih yang baik, gitu loh. Kalau ternyata kita dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau ternyata kena musibah, apa? Innalillahi, bersabar, enak syukur, musibah sabar, dosa istighfar. Nah, itu. Karena takdir yang dilalui oleh manusia tidak lepas dari 3. Kita ditakdirkan Allah kebaikan, bawaannya apa? Syukur. Ditakdirkan oleh Allah keburukan, bawaannya apa? Sabar. Ditakdirkan Allah berbuat dosa, bawaannya apa? Istighfar. Kan gitu aja. Itu. Tapi apapun sebelum terjadi, manusia tahu nggak bakal ditakdirkan Allah kayak apa? Nggak tahu kan? Tapi kita yakin apapun yang menjadi pilihan kita dari hasil usaha tersebut, akhirnya itu adalah takdir Allah. Itu pemahaman masalah takdir. Karena kalau antum kepleset, ya udah pasrah sama takdir, manusia di depan takdir seperti kapas ditiup angin, seperti orang jatuh dari langit bebas. Makanya Qadariyah enggak. Kita itu bisa melakukan di luar itu. Caranya apa? Caranya ya kita pakai payung ini dan yang lainnya, bahwa usaha itu lepas dari Allah. Akhirnya mengatakan Qadariyah. Ahli sunnah tidak. Ahli sunnah membedakan, saya jatuh dari langit dengan cara terjun bebas, beda dengan jatuh dari langit pakai payung parasit. Beda nggak? Kalau dia usaha. Tapi ketika kita sekarang sudah berusaha untuk latihan terjun payung, ketika latihan pun SOP kita jalankan dengan baik, pesawatnya pun dicek bagus, cara jatuhnya pun standar sesuai dengan SOP, payung yang digunakan pun standar sesuai dengan terjun payung. Kok nggak megar takdir Allah, megar juga takdir Allah. Itu manusia hanya sekedar usaha, beda. Kalau kita langsung jatuh nggak ada usaha. Dengan ini kita pakai. Nah, itu. Tapi usaha semua dalam pandangan ahli sunnah ini semua juga datang dari Allah. Dalilnya mana? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa-apa yang kamu kehendaki pada dasarnya dikehendaki oleh siapa? Allah. Itu. Kalau ada kehendak di luar kehendak Allah, berarti bisa saja yang di luar Allah itu lebih hebat daripada Allah. Paham nggak? Kalau ada orang yang menegaskan ada kehendak di luar kehendak Allah, itu Qadariyah. Artinya nanti dia suka-suka ngasih contohnya apa? Bunuh diri. Bunuh diri itu kehendak Allah enggak? Gimana? Bunuh diri kehendak Allah enggak? Enggak. Berarti ada sesuatu yang di luar kehendak Allah kan? Nah itu dia. Ahli sunnah wal jamaah kan disuruh Allah, Rasul beriman apa? Kita wajib beriman kepada takdir yang baik dan yang termasuk berapa? Bunuh diri. Bunuh diri pun kehendak Allah. Di sini muncul pertikaian konflik jadi ideologi. Satunya Jabariyah, satunya Qadariyah, satunya ahli sunnah. Kenapa? Nanti muncul begini. Kalau Allah menghendaki bunuh diri,
Padahal Allah melarang bunuh diri. Gimana itu? Kayak gitu. Akhirnya muncul Qadariyah. Bilang apa? Semua perbuatan manusia itu kehendak Allah kecuali maksiat. Kalau maksiat, manusia itu sendiri yang menghendaki. Berarti sesat. Karena bertentangan dengan firman Allah tadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Mereka balik, kita kasih dalil loh. Kalau Allah menghendaki kita bunuh diri, berarti Allah nyuruh. Ketika kita taat kok digampar. Ya masuk akal nggak? Nah itu nanti. Kan Allah menghendaki bunuh diri. Setelah mentaati, setelah nurut kok malah dikasih sanksi, ya toh? Orang bunuh diri dapat surga apa neraka? Neraka. Ini kan sama aja Allah menyuruh, kemudian setelah taat kok malah bahkan akhirnya muncul, kalau memang begitu Jabariyah, kita berzina, kita bunuh diri itu juga dalam rangka mentaati Allah. Ekstrem kiri, ekstrem kanan tadi. Ahlussunnah enggak. Tidak semua yang dikehendaki Allah itu dicintai Allah. Ketemu baru. Tidak semua yang dikehendaki Allah pasti dicintainya, iya enggak? Sekarang nggak usah Allah, manusia aja bisa kadang terjadi kita menghendaki sesuatu tapi kita nggak senang. Contoh, istri dipoligami. Dari sisi menyetujui suaminya poligami, menghendaki nggak dia? Tapi senang dia? Tidak. Enggak. Wah mas, pokoknya rasanya cuman saya bolehkan, izinkan untuk satu masalah. Nggak paham juga ini. Anak kasih contoh lagi. Ada orang yang nganterkan anaknya ke rumah sakit untuk dioperasi. Ya, dioperasi besar. Sadar nggak orang tuanya ketika bawa anaknya ke rumah sakit? Menghendaki nggak ketika dibawa ke rumah sakit? Tapi seneng nggak anaknya dioperasi? Enggak. Kenapa mau dioperasi? Untuk suatu hikmah. Nggak mudeng juga, anak tambah contohnya. Iblis jelek apa bagus? Iblis ada dikehendaki Allah nggak? Dikehendaki. Ayo, ngomong apa ya? Iblis ada wujud diciptakan Allah atau enggak? Iya, Clear. Iblis wujud ada hadir di dunia dikehendaki Allah enggak? Tapi Allah seneng enggak sama iblis? Nah, udah selesai. Artinya tidak semua yang dikehendaki Allah itu harus dicintai. Ada yang dikehendaki dan dicintai, ada yang dikehendaki tapi tidak dicintai. Untuk apa Allah menghendaki itu? Ada hikmah di balik itu. Artinya gini Pak, kalau memang gitu, apa yang dikehendaki Allah pasti dicintai? Agama. Artinya kehendak Allah itu ada yang sifatnya syariah, kehendak Allah yang sifatnya syariah, syariat. Apa saja yang dikehendaki Allah, diinginkan Allah pasti dicintai. Contoh, Allah menginginkan kita beriman, iya nggak? Allah menyuruh kita puasa. Kalau kita mengikuti, dipuji atau dicela? Dipuji, dicintai. Tapi kalau yang kedua, kehendak Allah itu ada yang sifatnya kehendak kauniyah alamiah, yaitu yang terjadi di alam semesta. Itu tidak otomatis serta-merta dikehendaki. Contoh, Allah menghendaki hujan, dikehendaki Allah nggak? Kadang hujan bawa banjir. Allah mencintai nggak hambanya sengsara dan yang lain? Enggak. Kenapa Allah menurunkan banjir, menurunkan hujan, kemudian longsor dan yang lainnya? Walaupun Allah nggak senang itu untuk suatu hikmah. Apa? Ujian. Seperti iblis, Allah nggak suka sama iblis, tapi Allah menciptakan, menghendaki, menghadirkan iblis untuk menguji manusia supaya mana yang mukmin, mana yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ini jadi memanjang. Karena ini kalau dijawab kecil-kecilan jadi malah Yang terakhir Pak,
terakhir Tat, itu bukunya menarik Tat. Adat dan syariat Tat. Belum dibaca sih, maksudnya apa itu Tat? Jadi tadi saya singgung terakhir tadi bahwa orang Muslim di dalam berpuasa ini terbagi menjadi 3. Ada yang puasa ala syariat, ada yang puasa ala adat, ada yang puasa ala kadarnya. Tadi ya, ala kadarnya. Nah, yang ala syariat itu, itulah yang diinginkan dan ibadah harus begitu. Makanya sholat sallu kama ra'aitumuni usolli. Dalam masalah haji khudu anni manasikakum, ambillah manasik dariku. Dalam masalah puasa sama, nggak ada beda. Ambillah puasa itu, pelajaran caranya, sahurnya, bukanya semua dari Rasulullah. Itu namanya syariat. Yang adat mengikuti tradisi aja. Oh, adatnya biasanya sebelum Ramadan seminggu itu nyekar padusan. Bahkan ada yang di Jawa Timur itu, dan di Jawa Barat juga ada. Di Jawa Barat unggah-unggahan, di Jawa Tengah munggahan, di Jawa Timur megengan. Megengan itu kuat-kuatan badok. Ya, pokoknya dipuas-puasin makan malam seperti ini karena besok sudah puasa. Itu namanya megengan. Jadi megengan itu sekenyang-kenyangnya makan supaya besok ini nggak kangen-kangen lagi sama makan. Itu namanya acara anak kecil. Ya, supaya nggak kangen ini wah. Gitu. Ada lagi acara ruahan. Ini namanya bulan ruah kalau di Jawa. Sya'ban itu ruahan. Ruahan itu dari kalimat arwah yang tadi seminggu sebelum Ramadan dijemput, seminggu sebelum Idul Fitri dibalikin lagi mbahnya. Gitu ya. Dan ini tradisi masih banyak tradisi-tradisi yang lainnya. Bahkan kita itu kebanyakan puasa adatnya. Tarawih kan biasanya begini, biasanya aja, nggak mencoba syariatnya gimana. Tarawih juga biasanya, sahur biasanya, pokoknya apa, buka biasanya begini. Bahkan ada sudah di Jakarta nggak mau buka kalau nggak kelelawar keluar. Saking kanatannya sama kelelawar. Lo di kampung saya dulu itu mbah saya nggak buka nih, belum kelelawar keluar ya mas. Dan di Jakarta kelelawar endi. Dan kelelawar di kota itu Pak ternyata sudah konslet. Jadi keluarnya udah ngaco dia. Belum maghrib udah keluar dia. Karena udah matanya udah dirusak sama listrik ini. Jadi waktunya melek, nggak melek waktu ini. Jadi ngaco. Nah kalau antum buka masih pedomannya kelelawar, ya repot nanti. Bisa saja keluar sebelum terbenam, setelah terbenam. Ada yang lagi biasanya kalau saya itu buka itu adzan hayya ala sholat, nunggu masjid hayya sholat baru makan. Padahal muadzinnya aja makan dulu baru adzan. Nah antum kasihan, ya kan? Wong muadzin itu makan dulu kan biasanya, minum ya walaupun sekedar baru adzan. Sekarang syariatnya bagaimana? Jalan adatnya bagaimana? Apalagi ya udah ditanya itu jawabnya mas, oh, itu ala kadar Syariat dulu. Iya dong, iya syariat karena sholat sallu kama ra'aitumuni usolli. Haji umrah khudu anni manasikakum. Loh, kalau puasa juga sama, zakat sama. Kita sampai zakat dirinci kadarnya, ngikutin siapa? Syariat. Puasa juga begitu, dari jam sekian ini dari matahari ini fajar terbit sampai matahari terbenam. Aturannya siapa? Kenapa nggak matahari terbit terbenam aja? Nah, bahkan ada walaupun sebagian aliran puasanya itu dari matahari terbit sampai matahari terbenam, enak tuh, kenyang. Yang lebih lucu lagi di Eropa itu ya, ini orang-orang Indonesia di Jerman tuh ngaco kan. Jadi kalau musim panas puasanya ikut Indonesia, kalau musim dingin ikut Eropa. Ngaco ini.
Karena di sana Pak, kalau musim panas itu bisa 20 jam. Jadi maghrib itu jam 11, coba bayangkan. Maghrib. Ya Allah. Itu akhirnya apa? Ikut Indonesia. Makanya anak yang tanya, Pak, boleh nggak Pak puasa saya ikut Indonesia? Gimana ceritanya Mas? Antum gajinya ikut Indonesia nggak? Gaji ke Jerman loh. Giliran puasa ikut Indonesia. Masya Allah. Karena Pak repot Pak. Coba maghrib itu jam 11:30 hampir. Baru bentar lagi itu Isya, habis Isya sahur. Sahur 4 jam itu loh Pak. 4 jam itu sahur, habis sahur itu tidur itu sampai bangun 3 kali itu nggak masalah. Iya. Waduh itu parah. Tapi kalau musim dingin juga gitu, kita tidur belum subuh gelap terus itu sampai kenyang tidur itu. Makanya di Eropa itu kalau ngadain kajian dakwah safari Ramadan itu beraninya cuma musim dingin. Kalau musim panas nggak ada. Habis maghrib langsung tidur. Isya itu nggak lama, apalagi terawih, rata-rata nggak ada yang terawih. Iya. Sekarang habis Isya terawih nggak sahur itu nggak kena. Benar. Terawih mungkin ya kayak yang jundal-jundal tadi, jundal-jundal kebek-kebek mencolok. Nah itu bisa. Habis selesai pun Pak model gitu sahur langsung. Sahur sholat subuh. Udah. Nah itu tidur. Nanti masuk jam berapa gitu, masuk mungkin jam 11 mungkin baru masuk. Itu. Makanya ujian berat. Apalagi yang di negara nggak ada matahari kecuali 6 bulan. Jadi kalau ada matahari 6 bulan, matahari terus. 6 bulan tuh lihat matahari terus. Nah itu puasa, sholatnya disamakan Makkah Madinah. Itu. Begitu juga kalau masa malam juga begitu. Jadi selama 6 bulan itu dikira-kirakan aja. Kira-kira sekarang ini Madinah sahurnya kapan, Mekah Madinah bukanya kapan, ikut sana ketika saat siang tuh ya, seperti itu fatwa ulama. Antum mengikuti negara terdekat yang siang malamnya normal, tapi kebanyakan ikut Mekah sama Madinah karena 6 bulan Pak Bu itu matahari nongol terus. Antum kalau puasa 6 bulan sama aja ular itu antum. Ular itu ternyata Masya Allah Pak, semua binatang buas yang matok racun itu ternyata 6 bulannya itu papa, 6 bulannya makan. Jadi selama 6 bulan itu makan aja untuk diset di dalam tubuhnya selama 6 bulan. Jadi 6 bulan nggak kemana-mana, di liangnya aja. Makanya sekali matok antum bisa mati itu kan yang model-model itu ganas-ganas kalau jengking juga ada yang hitam itu dia makannya 6 bulan, papanya 6 bulan. Jadi 6 bulan itu di liang aja itu. Oh itu sedang menggodok racunnya itu. Makanya ngentrup antum langsung terkapar gitu. Jadi kita bukan kalah jengking 6 bulan ya itu saya kira itu ya. Alhamdulillah. Demikian subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bukunya Ustaz.